udah sampai. Oke, iya Mi, nanti aku kesana ya. Oke. Kamu sama. Halo. Bu Ali? Bu Ali? Rex, ayo buruan! Mami gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mami baik-baik aja. Syukur Mami. Keluarga kamu gimana? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Ya, suami kamu gimana? Minggu 30 September 2013, lepas Isya, Holly Angela berpamitan pada ibu asuh atau ibu angkatnya di Cibubur, Jakarta Timur. Sudah 2 hari, Holly berkunjung dan menginap. Sehat-sehat. Amin. Terus Mami, tapi Mami sehat kan? Alhamdulillah, Mami sehat. Oh ya Mi, Ya, udah jam 9. Aku pamit pulang dulu ya, udah malam soalnya Mi. ya sudah. Kamu diantar atau naik taksi? Aku naik taksi Mi, kebetulan aku udah order tadi. Oh ya, Iya. kalau sudah sampai apartemen, kabarin Mami loh. Pasti Ya. Holly kabarin ya. Iya. Pokoknya Mami jaga kesehatan, jangan telat makan ya. Oke. Tuh datang nih taksinya. Oh iya. Aku pulang ya Mi ya. Ya, ya. Hati-hati ya sayang ya. Iya. Oke, sayang. Iya Mi ya. Ya. Waalaikumsalam. Selamat malam Bu, dengan Ibu Ali. Iya, saya sendiri Pak. Ya Bu, siap. Dengan taksi, wanita ayu ini menuju ke kediamannya di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Holly tidak sadar, perjalanannya kali ini adalah perjalanan menyongsong maut. Tanpa sepengetahuannya, gerak-gerik Holly diperhatikan dengan seksama oleh seorang pria. Bersamaan dengan perjalanan pulang Holly, masuk sebuah pesan BBM Surya Hakim, memberitahukan Holly sedang dalam perjalanan pulang dan akan tiba di apartemen sekitar pukul 10 malam. Halo? Target sudah muncul. Oke. Surya langsung menelpon pria yang menguntit Holly. Pria bernama Pago itu membenarkan bahwa Holly sudah ditaksi dan meluncur pulang. Halo, Terus? Ya Pak, gimana? Saya nggak sampai apartemen Pak. Gue tunggu ya. Oke siap. Oke siap. Oke. Informasi penting ini diteruskan ke Ruski Fridoli Manaik alias Ruski, El Rizky Yudhistira alias Haris, dan Abdul Latif. Ketiganya kemudian bergerak. Gimana semuanya? Udah beres? Siap. Pasti beres. Bagus. Aktivitas mereka terekam kamera CCTV saat turun di lobi basement. Mereka terlihat bergegas naik ke lantai 9 menggunakan lift di lobi. Sembilan Pak. Iya. Dengan kunci duplikat, Ruski dan Haris menyelinap masuk apartemen Holly. Sementara Abdul Latif kembali turun. Setelah di dalam apartemen Holly, aktivitas Ruski dan Haris tidak terpantau. Tapi anggota komplotan lainnya terpantau di kamera CCTV. Abdul Latif dan Surya Hakim terlihat beberapa kali mondar-mandir di lobi.
Sekitar pukul 10:30 malam, Holly tiba di apartemen. Holly terlihat menelpon. Rupanya, Holly sedang menelpon ibu asuhnya Ani mengabarkan dirinya sudah tiba di apartemen. Oke, Mami tunggu aja ya. Iya. Ya, Mi. Dengan masih menelpon, Holly langsung masuk lift. Abdul Latif buru-buru ikut masuk lift. Tugas Abdul Latif memang untuk memata-matai pergerakan Holly hingga masuk ke kamarnya. Sesampai di lantai 9, Holly langsung menuju apartemennya di unit nomor 09AT Tower Ebony. Tanpa curiga, Holly membuka pintu sembari masih menelpon ibu asuhnya. Oke, ya Mi, nanti aku kesana ya. Saat itulah, Ruski dan Haris menyergap. Ruski membekap mulut Holly dengan sapu tangan yang sudah diberi obat bius. Holly sempat berteriak. Hanya sekali Holly berteriak, sebab dengan sebatang besi, Haris beberapa kali memukul kepala Holly hingga tak sadar. Untuk memastikan tewas, tangan Holly sempat dijerat dengan kabel charger HP. Rencana komplotan ini cukup rapi, tapi ada yang luput dari perkiraan mereka. Oh, Mi. Iya. Baru Dia udah aja. sampai. Iya, syukur alhamdulillah kalau kamu udah sampai, Nak. Iya, Mi. Iya. Ayo, Mi, nanti kapan-kapan aku kesana lagi ya. Iya, Mami tunggu ya. Saat dieksekusi, Holly sedang menelpon ibunya, sehingga teriakan Holly sempat didengar ibunya. Iya. Siapa kamu? Halo? Halo? Tak hanya mendengar teriakan Holly, Ani juga mendengar beberapa kali suara pukulan. Holly, ada apa kamu, Nak? Mengetahui ada yang tidak beres, ibu asuh Holly segera menghubungi petugas apartemen. Halo? Selamat malam, Pak. Ya, saya Ani. Saya ada kejadian, Pak. Tolong Bapak cek di kamar. Iya, di kamar E09AT, Pak. Baik, Bu. Iya, Kami akan tadi bantu cek, Bu. saya telepon. Saya dengar ada teriakan, Pak. Iya, iya. Iya, Pak. Oh, terima kasih atas infonya, Bu. Iya. Iya, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Kenapa kamu, Holly? Ya ampun. Ani juga menghubungi Umar, teman Holly, dan minta mengecek kondisi Holly. Halo, Umar. Ini Iya, Mami, halo, Mi. Nak. Iya, Ada apa, Mi, kok malam-malam begini telepon? coba tadi Mama telepon Holly. Tiba-tiba Mami dengar suara Holly menjerit. Iya, kamu bisa cek ke apartemennya Holly. Iya, Mi. Iya, Mi. Iya. Saya akan segera ke sana, Mi, ya. Umar, Iya, iya. Cepat ya Umar ya. Iya, Mami tunggu. Iya, Mami iya, bisa, tunggu bisa, kabar bisa, kamu Mi. ya. Nanti saya ke sana ya. Iya. Iya, iya. Perasaan Mami kayaknya nggak enak nih. Iya, iya, iya. Iya, nanti saya ke sana, Mi, ya. Ya, tunggu ya, Mi, di sana, ya. Teriakan Holly rupanya cukup keras sehingga didengar tetangga apartemennya. Curiga ada yang tak beres, tetangga kamar Holly melapor ke security apartemen yang segera berdatangan untuk mengecek. Saat yang bersamaan, kawan Holly, Umar Hasan, tiba di apartemen. Ada sesuatu, karena tadi terima telepon, kayaknya mencurigakan, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Ruski dan Haris sang eksekutor sedikit lega saat Holly sudah tak bergerak. Tapi keduanya menjadi panik setelah mendengar gedoran di pintu. Bu Ali? Bu Ali? Cabut. Pak, kayaknya nggak ada sahuran, Pak. Saya lebih curiga lagi nih.
Lebih baik sekarang Bapak minta bantuan deh. Iya Pak, tadi saya juga dengar teriakan. Saya khawatir banget nih. Sejuta nggak? Posko 1. Di sini ada teror, tolong dicek kamar E09. Segera Pak meluncur. Cepat ya Pak, ditunggu. Keduanya memutuskan kabur lewat balkon. Rusky yang pertama. Dengan hati-hati, dia merayap dan menyeberang ke balkon unit 09 AS yang terletak tepat di sebelah unit apartemen Holly. Rusky sukses. Res, ayo buruan! Aksi Rusky diikuti Rizky alias Haris. Tapi karena tak hati-hati, Haris terpeleset dan terjatuh. Tubuhnya menghantam tanah dan tewas seketika. Beberapa orang tenaga security terus menggedor pintu unit apartemen Holly. Boleh, apakah ibu di dalam? Tapi tak ada jawaban. Satpam berniat mendobrak pintu. Begitu pintu terbuka, yang terlihat adalah pemandangan horor. Holly tertelungkup bersimbah darah. Segera Holly dilarikan ke rumah sakit. Sementara Rusky meringkuk di balkon apartemen 09 AS di sebelah unit yang ditempati Holly. Cukup lama Rusky bersembunyi di balkon. Dia beruntung saat itu penghuninya sedang pergi. Setelah dirasa aman, dengan bergelantungan handuk, Rusky turun ke balkon unit apartemen satu lantai di bawahnya. Kebetulan unit apartemen nomor 08 AS itu masih kosong, belum ada penghuni. Rusky memecah jendela apartemen dan menyelinap masuk. Dia sempat menelpon teman-temannya untuk meminta tolong, namun tak ada satupun yang bisa menolong. Saat itu semua temannya sibuk melarikan diri. Gue terjebak nih sini nih. Lantai 8. Gue gak bisa keluar. Kita nggak bisa balik ke sana lagi nih. Semua berantakan. Kita lagi kabur nih. Bisa bawa aja sembunyi di sana deh. Ya, lu gimana sih? Bentar lagi polisi pasti datang nih. Betul pada kabur. Aduh. Rusky menginap semalaman di unit 08 AS. Setelah dirasa aman, dia mendobrak pintu dan kabur. Sementara itu Holly dalam keadaan kritis dilarikan ke rumah sakit Triadipa Pancoran, Jakarta Selatan. Tapi nyawa Holly tidak tertolong. Jenazahnya lalu dikirim ke RSCM. Tewasnya Holly memunculkan kecurigaan siapakah pelaku dan apa motifnya. Jawaban teka-teki itu mengejutkan, sebab otak di balik tewasnya Holly Angela adalah sang suami sendiri, seorang pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. 31 Januari 2011 adalah momen yang paling berharga bagi Holly Angela. Hari itu, dia dipersunting kekasihnya Gatot Supiartono. Meski hanya menikah siri, Holly sangat bahagia. Suaminya adalah seorang pejabat di Badan Pemeriksa Keuangan.
Mas. Makasih ya sayang ya. Kebahagiaan Holly kian lengkap setelah Gatot membelikannya sebuah unit apartemen di Kalibata City. Holly dan Gatot menikmati indahnya kebersamaan. Tapi kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. 8 bulan sesudah menikah, mereka bertengkar hebat. Kamu nggak pernah dengerin aku, Mas. Pertengkaran dan perselisihan mewarnai perkawinan mereka. Apa semua ini masih kurang? Apartemen, perhiasan, semua kebutuhan kamu sudah aku cukupin. Apa itu belum cukup? Kurang apa? Kurang apa? Kamu pernah tanya nggak, Mas, tentang kebahagiaanku? Pernah nggak, Mas? Tanya apa mauku, apa kebutuhanku? Mas, aku ini istri kamu, Mas. Mana janji kamu untuk membahagiakan aku, Mas? Mana, ha? Terus mau kamu itu apa? Kamu tanya apa mauku, Mas? Hah? Oke, aku mau semuanya, Mas. Mobil, apartemen, berlian, dan aku nggak mau diduakan, Mas. Mas, buktikan cintamu kepada aku, Mas. Ceraikan istri pertama kamu, Mas. Ceraikan, aku minta. Sayang, kamu jangan begitu. Puas. Cukup lama hubungan tak harmonis itu mereka jalani. Kondisi ini membuat Gatot tidak nyaman. Gatot sering berkeluh kesah kepada Surya Hakim, sopir freelance yang sering disewa Gatot. Pening aku Surya, pening. Tiap hari ada aja yang dia marin sama aku. Dan kali ini sudah benar-benar keterlaluan Surya. Iya Pak, sabar ya Pak, sabar Pak. Hingga puncaknya sekitar April 2013, lagi-lagi Gatot berkeluh kesah kepada Surya Hakim. Aku udah benar-benar tahan Sur. Rasanya tuh aku ingin ngasih pelajaran ke dia. Saya tahu Pak, orang yang bisa beri pelajaran ke Ibu. Itu juga kalau Bapak setuju, langsung eksekusi Pak. Maksudmu Sur? Kamu jelaskan yang detail. Gatot mengaku jenuh dan minta dicarikan orang yang bisa memberi pelajaran kepada istri sirinya. Serius kamu Sur? Simpati dengan nasib majikannya, Surya Hakim berjanji sanggup mencarikan orang untuk memberi pelajaran Holly. Awalnya, Surya Hakim punya ide untuk menyantet Holly. Surya Hakim kemudian menghubungi Uyat, seorang dukun santet kenalannya. Malam Mbah. Malam. Ada apa ya? Ini Mbah, saya meminta tolong, saya mau ngerjain orang Mbah. Bisa lihat fotonya? Bisa Mbah, bisa. Tapi upaya menyantet Holly gagal total. Maaf Pak. Sepertinya. Uyat angkat tangan dan kemudian mengusulkan agar Surya memakai jasa Pago untuk memberi pelajaran ke Holly. Namanya Pago. Boleh Mbah, boleh. Nanti saya kasih nomornya ya. Ya. Nah ini nomornya Pak ya. Makasih Mbah. Begitu, saya pulang dulu Mbah. Sama-sama. Ya. Pago menawarkan menghabisi Holly dengan pura-pura merampoknya di taksi. Pago meminta bayaran 200 juta rupiah. Tawaran itu pun disampaikan ke Gatot. Dan Gatot pun setuju menggunakan jasa Pago CS. Tapi Gatot tak setuju Holly dibunuh. Dia hanya minta Holly cukup diberi pelajaran saja. Pokoknya saya tidak setuju menggunakan kekerasan. Ya udah Pak,
saya tindak lanjuti. Permisi Pak. Silakan. Pago memutar otak memenuhi permintaan Gatot. Akhirnya Pago memberi ide penculikan sehingga Holly bisa diteror agar tidak mengganggu Gatot lagi. Gatot setuju dengan ide ini. Gatot memberikan uang 250 juta rupiah kepada Surya Hakim. 200 juta untuk jasa penculikan dan teror terhadap Holly. 50 juta Ini sisanya uang 200 juta. untuk biaya operasional. Kamu ingatkan Pago jangan sampai gagal. Jaga serapi mungkin. Oke? Saya percaya sama kamu. Oke, siap. Silakan. Skenario pun disusun. Untuk memuluskan rencana, bulan Agustus 2013 mereka menyewa ruang di apartemen yang sama dengan tempat tinggal Holly. Mereka menyewa apartemen di Tower Ebony, lantai 6, unit BE, 33 di bawah apartemen Holly. Dengan tinggal di apartemen yang sama, komplotan mudah mengamati gerak-gerik dan kebiasaan Holly. Mereka juga mengaku sebagai anak band. Bahkan Surya Hakim diminta membeli 2 gitar listrik. Aksi tipu-tipu sebagai anak band ini dilakukan agar mereka leluasa membawa alat musik ukuran besar ke apartemen. Rencananya, koper gitar ukuran besar akan digunakan untuk menyembunyikan tubuh Holly dan membawanya keluar dari apartemen. Setelah skenario rapi disusun, mereka menunggu saat eksekusi. Momen itu tiba bulan September 2013. Gatot minta penculikan dilakukan saat dirinya sedang tugas ke Australia. Tentu saja ini agar bisa menjadi alibi bahwa dirinya tidak tahu menau dengan penculikan Holly. Setelah berangkat, Gatot memberikan informasi ke Surya bahwa istrinya akan berkunjung ke ibu asuhnya di Cibubur tanggal 28 September. Momen itulah yang ditunggu-tunggu untuk bergerak. Oke, tunggu kabar selanjutnya dari gue. Halo Mi. Iya. Tapi skenario yang disusun rapi ternyata berantakan. Holly sedang menelpon saat akan diculik. Nanti aku kesana ya. Oke. Kamu siapa? Diam! Bekap! Diam! Diam! Bekap! Rusky dan Haris yang bertugas menculik panik sehingga memukul Holly hingga tewas. Yang lebih parah lagi, Rizky alias Haris juga tewas terjatuh dari lantai 9 saat akan kabur lewat balkon apartemen. Gatot yang memantau perkembangan dari Australia berusaha menghapus jejak. Dia minta Surya Hakim untuk menghapus semua pesan BBM dan membuang handphone dan kartunya. Namun dalam penyelidikan, polisi berhasil menangkap Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago. Interogasi terhadap mereka mengungkap keterlibatan Gatot Supiartono. Gatot yang saat itu masih bertugas di Australia harus pulang lebih awal. Begitu sampai di tanah air, Gatot langsung ditahan polisi. Dan setelah diperiksa sebagai saksi, malam ini juga saya sudah tetapkan sebagai tersangka. Dan
saya sudah tanda tangani surat perintah penangkapan sejak malam ini. Artinya Pak Gatot terbukti ya Pak sebagai otak dari pembunuhan ini. Iya. Motifnya apa, Pak? Ya motifnya karena tertekan si Holly Torbal ini terlalu banyak menuntut. Ya, mulai dari minta apartemen, minta mobil, minta rumah, dan yang terakhir suruh nyeraikan istrinya. Dalam rekonstruksi yang digelar Polres Jakarta Selatan, terungkap peran masing-masing tersangka. Ruski dan El Rizky alias Haris bertindak sebagai eksekutor. Pago sebagai pengintai di lapangan. Abdul Latif bertindak sebagai pengintai di lokasi sekaligus pengemudi saat kabur. Surya Hakim bertindak sebagai penghubung dan pengatur. Sementara Gatot berperan sebagai dalang dan penyandang dana. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri ini diambil atau dilakukan setelah kami menerima surat secara resmi tentang penetapan yang bersangkutan sebagai tersangka, termasuk juga surat penahanan yang bersangkutan. Beberapa bulan kemudian, Gatot, Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago disidang. Surya Hakim, Abdul Latif, dan Pago akhirnya divonis hukuman 17 tahun penjara atas perkara pembunuhan berencana. Di tingkat kasasi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lalu mengurangi hukuman mereka menjadi 9 tahun penjara. Gatot sendiri awalnya juga didakwa pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati, namun tidak terbukti. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Gatot hukuman 9 tahun penjara sebagai otak perkara penganiayaan yang menimbulkan kematian. Putusan itu diperkuat dengan ditolaknya peninjauan kembali Gatot oleh Mahkamah Agung pada 21 Oktober 2015.